Halo, selamat pagi adik-adik Pratama Putra, Pratama Putri. Apa kabar? Semoga baik ya. Yuk, kita siap-siap. Kita akan belajar di sekolah minggu. Semangat ya adik-adik buat belajar firman Tuhan pada hari ini. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, sungguh Tuhan kami mengucap syukur saat pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami boleh bangun dan beraktivitas saat pagi hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu hendak mengikuti sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Bapa, ampuni Tuhan setiap dosa, kenakalan dan pelanggaran yang kami perbuat. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk menghadapi hadirat-Mu. Kami mau siap, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di dalam kelas kita pagi hari ini. Tante Eli senang banget bisa menyapa kalian lagi pagi hari ini. Dan kita bersyukur boleh masuk ke dalam pelajaran yang baru lagi pagi hari ini. Kita masih di dalam buku pelajaran yang sama. Dan kita masuk ke dalam pelajaran yang keempat ya pagi hari ini. Kita masih belajar tentang mengenal baptisan dan perjamuan Tuhan. Mungkin kita sudah sering ya mendengar atau bahkan kita mengikuti ibadah yang di dalamnya itu ada baptisan dan juga perjamuan Tuhan. Tapi kita bersyukur pagi ini, bahkan di minggu-minggu yang lalu kita boleh
lebih lanjut lagi memahami apa sih sesungguhnya baptisan itu atau perjamuan Tuhan ya. Nanti lebih lanjut kita akan bisa lebih memahami. Pagi hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang keempat. Judulnya adalah pemimpin baptisan. Nah, setiap minggunya kita mau belajar sedikit demi sedikit, dan ini diharapkan bisa menolong kalian semua, bisa menolong kita semua untuk lebih mengenal ya. Tante Elis mau tanya dulu deh sebelumnya ya sama kalian. Pemimpin baptisan mungkin nggak pernah kita cari tahu ya sebelumnya, atau misalnya kita lagi di gereja, kalian tahu nggak sih siapa yang mimpin atau siapa sih yang melaksanakan upacara baptisan di gereja kita? Mungkin ada yang tahu atau mungkin ada juga yang nggak tahu ya, tapi Tante Elis yakin pasti hampir semuanya bisa jawab ya. Kalau di gereja kita tentunya Bapak Pendeta ya, gembala sidang kita yang melakukan atau memimpin jalannya upacara pembaptisan. Nah, pagi hari ini judulnya singkat dan pasti kalian langsung tahu ya. Pemimpin baptisan ya pasti Pak Pendeta dong gitu ya, pasti gembala sidang dong. Nah, tapi kita mau belajar singkat, kita mau ngobrol sedikit ya. Ada ayat dari beberapa pasal di dalam Kisah Para Rasul yang akan menjadi dasar buat kita semua untuk kita bisa memahami pemimpin baptisan ini ya. Kalau di sini beritahu kepada kita bahwa pemimpin baptisan adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh gereja. Kita tahu ya pasti bahwa gembala sidang kita atau pendeta yang ada di dalam gereja kita itu adalah orang-orang atau seseorang yang sudah ditentukan oleh gereja kita untuk bisa memimpin jalannya aktivitas pelayanan dan ibadah di dalam gereja kita. Nah, dan dengan begitu kita tahu bahwa wah ternyata pemimpin baptisan itu bukan orang yang sembarangan ya. Tentu nggak boleh dipimpin oleh orang-orang yang kita nggak tahu ya siapa mereka, atau mereka jemaat yang hadir setiap minggu dan bahkan mungkin jemaat yang datang untuk beribadah ya, karena pemimpin itu tentu beda ya, pasti beda. Nah, bukan orang-orang yang sembarangan ya, orang-orang yang terpilih tentunya. Kita mau baca dulu ya di beberapa pasal dan juga ayat. Ini sedikit, hanya ada 3 ayat ya. Kita mau coba buka dulu. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang 8 terlebih dahulu ya, ayat yang ke-12. Tante Elis mau langsung bacakan. Di sini ada Filipus di Samaria. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita lanjut lagi ke pasal 10 ayat yang ke-48. Kalian juga bisa coba buka di sana, Tante Elis juga akan bantu bacakan. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang tadi Filipus, yang ini ada Petrus ya. Kemudian lanjut yang terakhir ada pasal 16 ayatnya yang ke-33. Tante Elis akan bantu bacakan lagi ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Iya, di sini ada Paulus ya, Paulus dan Silas. Nah, itu adalah beberapa ayat yang bisa menguatkan kita bahwa pada saat itu ada beberapa pelayan Tuhan, murid Tuhan, hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani daerah-daerah, untuk pergi ke banyak wilayah, untuk bisa mengabarkan Injil, untuk bisa mendoakan mereka, orang-orang yang ada di segala tempat. Kemudian
berbagi, mengajar, dan lain sebagainya. Dan itu juga saat ini adalah peran seorang gembala sidang ya. Peran seorang pendeta kalau saat ini ya. Nah, tentu yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang melayani. Bahkan tentang baptisan, mereka juga dipercaya Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk bisa memimpin ya, untuk bisa membaptiskan orang-orang yang baru saja mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bisa melayani orang-orang, membaptiskan orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada Petrus, ada Filipus, dan lain sebagainya yang saat itu melayani Tuhan ya. Dan saat ini kita memiliki gembala sidang ya di dalam gereja kita. Beliau adalah orang yang ditetapkan oleh gereja dan tentu dipanggil oleh Tuhan untuk bisa melayani, untuk bisa menolong jemaat di dalam gereja untuk memimpin upacara baptisan. Nah, kita bersyukur ya pagi hari ini ketika gereja kita memiliki seorang gembala sidang yang bisa memimpin acara pembaptisan atau upacara pembaptisan. Nah, dengan begitu pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih tentu kepada Tuhan, dan kita bisa mendoakan gembala sidang kita yang sudah ditetapkan oleh gereja, dipanggil oleh Tuhan untuk membantu di dalam memimpin upacara baptisan. Nah, pagi ini kita juga mau membaca ayat hafalan. Kalau bisa kita juga hafalin ya. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 48a. Tante Elis mau bacakan ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, pagi ini juga tentu kalian juga sudah punya ini lembaran kegiatan. Bisa kalian isi. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini yang bisa kalian tarik sesuai dengan yang mana sih jawabannya. Dan Tante Elis percaya kalian bisa isi ini juga sampai dengan yang di belakang pilihan. Silakan diisi supaya bisa semakin memantapkan kita, membantu kalian untuk lebih memahami ya tentang pemimpin baptisan yang adalah gembala sidang kita. Itu saja pelajaran pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita dan semakin membuat kita paham ya untuk buku ini tentang mengenal baptisan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap sehat dan semangat. Mari anak-anak kita tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini Kau sudah memberkati kami dalam kami belajar bersama-sama, sekolah minggu bersama-sama, dan biarlah Tuhan pelajaran hari ini boleh kami mengerti dengan baik. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang takut akan Kau, anak-anak yang manis, setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Itu tadi serangkaian sekolah minggu kita yang sudah kita lalui dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah bernyanyi bersama-sama, dan kita sudah memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca, biarlah itu semuanya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tante Deborah berharap untuk adik-adik semua bisa melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan, tidak berlalu begitu saja, dan biarlah tetap sukacita Tuhan di dalam kita. Mari adik-adik, Tante Deborah mengajak untuk minggu depan kembali berkumpul bersama-sama. Jangan lupa untuk sekolah minggu, dan tetap sehat dan tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.